Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semua sungguh karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 15. Dan di sini kita melihat bagaimana Abram bergumul, bagaimana dia akan mendapatkan keturunan atau bagaimana janji itu akan terrealisasi dalam dirinya sementara dia tidak punya keturunan dan usianya sudah tua begitu. Nah, tetapi kita melihat bagaimana firman Tuhan kepadanya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ayat pertama saya membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan baca secara bergantian dalam Kejadian pasal 15. Ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Mesir itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung itu tidak dipotong. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang berikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kebijaksanaan Tuhanmu itu belum benar. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, Orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Yebus itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat
perjalanan hidup Abram sampai di pasal yang ke-15, wajar ya, dia mengalami satu kesedihan, boleh dikatakan begitu, satu ketakutan, satu bisa saja menjadikan dia menjadi satu keraguan-raguan tentang janji Tuhan. Nah, karena ada persoalan yang dihadapi. Kalau kita lihat di sini ada dua hal yang kita lihat. Pertama, bagaimana dia bisa keturunan sementara dia tidak punya anak. Yang kedua, kalau betul tempat itu adalah miliknya dan keturunan, apa tandanya? Jadi ini satu pergumulan ya, dua hal pergumulan yang dihadapi oleh Abram. Dia sudah meninggalkan kampung halamannya, negerinya, sanak keluarganya, dan dia berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan, ya, pimpinan Tuhan. Tetapi di dalam pasal 15 ini satu titik di mana dia mengalami pergumulan dan dia melihat kepada dirinya secara manusia yang begitu lemah karena usia sudah tua dan tidak akan mungkin lagi punya anak. Ya, itu sebabnya ya, dalam persoalannya, dalam pergumulan itu Tuhan hadir. Wah, ini menarik. Dalam boleh katakan kebimbangan, ya, oleh karena masalah itu, kecemasan, ketakutan, Allah hadir bagi Abram. Perhatikan di ayat pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jangan takut Abram. Ya, Tuhan melihat keadaan Abram, situasi hatinya, ya, kegundah gulanaan, ya, dia kecemasan. Ya, tentu dia berpikir, ini bagaimana saya keluar dari keluarga, mendengar janji Tuhan, saya tepati, tapi saya nggak punya keturunan. Ya, perhatikan. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Eliezer ini hambanya Abram. Ya, jadi ini satu pergumulan yang luar biasa. Keluarga, orang tua, ya, suami tentu bergumul ketika udah usia tua dan tidak punya anak, tapi janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan. Ini dari mana? Bagaimana caranya? Dia berpikir, bergumul dan ambil satu semacam kesimpulan sementara ya. Bisa saja kita pada posisi seperti itu. Sepertinya ini deh yang akan menjadi penerus, bukan anakku, ya nggak apa-apa deh, kepada hambaku saja. Kira-kira begitu. Tapi itu suatu pergumulan yang luar biasa loh ya. Ini gimana ini? Katanya, kata Tuhan ya, saya akan punya keturunan, tapi mana? Saya nggak punya keturunan, saya akan mati dan tidak punya anak. Jadi dalam pergumulannya, ya, dia merasa bahwa ini suatu kesedihan. Nanti ini saya wariskan kepada Eliezer ini. Saya berjuang sekian lama, ya. Nah, hartanya ada. Dan kemudian ini semua akan diwariskan kepada Eliezer. Ini suatu kesedihan karena memang saat itu Abram belum punya anak, ya, atau tidak punya anak, dan dia berkata, wah, saya nggak punya anak. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi ini semua akan saya berikan kepada, ya, hambaku ini, karena aku gak punya anak. Ya, bisa saja seseorang kalau sampai titik itu, udah percuma deh, berjuang sekian lama, kalau akhirnya juga saya gak punya keturunan, habis, selesai sudah. Ya, dalam situasi pergumulan yang sangat berat bagi Abram, ya, dalam kegundagulanaan, dalam pergumulan bahwa dia tidak punya keturunan, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan meneguhkan iman daripada Abram.
Tuhan menguatkan, ya. Nah, ini situasi tertentu seperti Abraham bisa kita alami. Tatkala kita gundah gulana, tatkala kita mulai merasa ya sia-sia juga hidup ini, toh saya tidak punya keturunan, atau dalam segala persoalan apapun, ya, Tuhan hadir bagi kita. Amin. Tuhan hadir, Tuhan beri kekuatan kepada kita, Tuhan memantapkan lagi, ya, iman kita supaya kita tidak ragu-ragu kepada Dia. Di ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, ini saya katakan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita tatkala kita bergumul, tatkala kita mulai rasanya juga hidup ini sia-sia atau frustrasi. Bisa saja kita mengalami situasi seperti itu. Aduh, kok begini ya? Tapi di situ Tuhan hadir. Datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, ya, orang ini siapa? Eliezer tadi, hambanya Abraham tadi. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, bisa saja Abraham akan berkata, ya, Tuhan, aku udah tua, istriku sudah tua. Ya, terus Tuhan bilang, aku akan punya keturunan. Itu dari mana? Bagaimana? Tidak akan mungkin. Ya, bisa saja Abraham berpikir begitu. Tetapi bagaimana dia meresponi firman Tuhan? Ya. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, ini bukan main-main. Bukan hanya 1, 2, 3 keturunan, tapi lihat bintang-bintang itu. Bisa kamu hitung nggak gitu? Oh, Abraham pasti bilang, ya nggak bisa lah. Itu banyak banget. Nah, ini kamu akan punya keturunan yang banyak. Nah, dengan ya firman Allah, dengan ya contoh ya yang Allah buat, yaitu menunjukkan bintang-bintang kepadanya. Ya, bintang-bintang ini karya Allah, perbuatan Allah. Siapa yang buat bintang? Itu Tuhan yang buat, Tuhan yang rancang. Dan kamu coba hitung, bisa nggak? Oh, enggak. Dan kamu akan punya keturunan banyaknya seperti itu. Wah, ini diteguhkan kembali keyakinan daripada Abraham kepada Tuhan. Maka ayat 6 berkata begini, lalu percayalah Abraham. Tadi udah sempat di titik keraguan-raguan. Tapi nanti kalau kita lihat pasal berikutnya juga ada pergumulan, karena belum kunjung tiba janji itu, ya goncang juga imannya. Goncang juga, bahkan ambil satu tindakan yang keliru juga. Boleh dikatakan begitu karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang Tuhan perhitungkan? Kepercayaannya Abraham itu, keyakinan Abraham kepada Tuhan. Abraham menerima firman itu. Abraham percaya dengan kata-kata Tuhan, dengan janji Tuhan. Abraham percaya kepada Allah. Nah, percayanya Abraham itu Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Jadi gini, oh saya percaya akan diberkati Tuhan. Nah, kemudian Tuhan ya jadikan satu kebenaran dari percayanya kita. Dan jadilah, ya maka ini yang dikatakan jadilah sesuai dengan imanmu, gitu loh. Jadi iman kita diperhitungkan oleh Tuhan, dan iman itu terwujud ya menjadi satu kebenaran. Inilah kebenaran itu. Ini adanya. Ya. Jadi tindakan Abraham mempercayai Allah, mempercayai janji Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Nah, nanti di bagian lain kita lihat ya, bahwa ya dalam Roma, ya, kitab Roma dicatat walaupun tidak ada dasar untuk berharap, yaitu Abraham, karena memang tidak punya keturunan, tidak punya anak, dan usianya sudah tua, istrinya mandul.
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, dia berharap juga dan dia tidak menjadi lemah. Justru semakin dia tidak punya potensi ya untuk mewujudkan janji Tuhan itu dalam dirinya, ya, secara manusia, justru saat seperti itulah dia beriman. Nah, itu. Jadi saya nggak bisa lakukan apa-apa, tapi saya punya iman. Ketika saya sadar tidak bisa berbuat apa-apa dan imanku lah yang bertindak gitu ya. Imanku, percayanya aku kepada Tuhan, kemudian Tuhan perhitungkan percayanya kita. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita dan secara manusia kita melihat kita tidak akan mampu merealisasikannya dengan kekuatan kita. Oke, Tuhan bilang kamu akan jadi ini. Oh Tuhan, saya bisa jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Saya nggak punya potensi untuk itu. Nah, kamu punya iman nggak? Oh punya. Imanmu jadilah sesuai dengan imanmu. Wah, ini luar biasa. Tidak sia-sia kita mempercayai Allah. Amin. Tidak sia-sia kita percaya kepada firman. Ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik. Aku Tuhan. Aku yang panggil engkau. Bagaimana aku tidak melengkapi engkau? Bagaimana aku tidak memberi yang terbaik bagimu? Aku memanggil kau. Kalau kita lihat dalam bagian lain firman Tuhan, ya, bahwa orang yang dipanggil Tuhan, ya, pasti diberkati oleh Tuhan, pasti memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan secara khusus keselamatan, ya. Karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang ya merealisasikan itu, ya, Tuhan yang membenarkan. Jadi nggak mungkin orang sudah dipanggil Tuhan, orang yang dipanggil itu meresponi panggilan Tuhan, kemudian orang yang meresponi tadi menjadi hidup yang sia-sia. Oh tidak. Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan menepati janjinya. Ayat 8 kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini mewakili pergumulan kita ya. Nah ini kita secara manusia bisa saja, oh ya saya percaya Tuhan, tapi gimana itu? Apa tandanya? Bagaimana saya tahu bahwa saya akan jadi orang yang dipakai Tuhan secara hebat? Bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya gumul ini akan terjadi? Bagaimana saya tahu bahwa saya akan diberkati dengan berlimpah-limpah? Bagaimana saya tahu bahwa akan ada mujizat dalam hidup saya? Bagaimana saya tahu itu? Bagaimana saya tahu bahwa Abraham bilang tanah itu akan jadi milikku? Apa tandanya? Dan Tuhan memberikan. Tuhan berfirman, coba sekarang buat persembahan korban. Buat ini ya, ayat berikutnya. Dan kemudian dia lakukan. Abraham melakukan, ya, dia memberikan korban itu. Sama apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan, dan Tuhan menunjukkan dirinya. Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini nanti kita lihat sejarahnya setelah 400 tahun keturunan daripada Yakub, yaitu cucu daripada ya cicit ya. Nah, Ishak, Yakub, baru anaknya Yakub. Ini generasi keempat. Ya. Jadi mereka ada di Mesir dan diperbudak. Tetapi nanti mereka akan kembali ke tanah perjanjian itu. Ya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi bagi Abraham, bagi keturunannya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu.
Artinya persembahan korban yang Abraham buat diterima oleh Tuhan. Jadi datang api untuk melahapnya. Itu adalah satu tanda bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi. Dan ketika Abraham tahu hal itu, melihat hal itu, dia dikuatkan dan tidak mengalami keraguan. Tetapi walaupun pada pasal ini kita lihat dia tidak mengalami keraguan, tetapi kita lihat dalam perjalanan hidup berikutnya, ternyata masih digoncangkan juga, karena ternyata belum punya anak juga. Dan di situ, ini kapan Tuhan? Sampai nanti kita melihat ada ide secara manusia, ya, dan itu keliru. Tapi kita akan bahas ke depan, ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham, dan di sini kita lihat Abraham percaya, Abraham beriman, dan percayanya Abraham kepada Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita mengalami atau kebimbangan kepada janji Tuhan, kepada firman Allah, atau iman kita mulai tergoncang, ya. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan bisa membuat kita ragu-ragu kepada Tuhan, bisa membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan banyak bukti, ya. Misalnya ada sakit penyakit yang diderita begitu lama dan tidak sembuh-sembuh, mulai berpikir, Tuhan, apakah benar Engkau ada? Apakah Engkau bisa menyembuhkan aku? Nah, tatkala bergumul seperti itu, ada suara-suara lain berkata, kamu salah Tuhan, bukan itu Tuhan yang benar. Ya, coba ganti Tuhan, ya, jangan kepada Dia kau bertuhan. Cari Tuhan-Tuhan yang lain. Awas, Tuhan-Tuhan alternatif bisa menghancurkan hidup kita. Tuhan yang benar itu yang di sana itu loh. Kamu pergilah di satu tempat, bla 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 bla, nanti kamu akan dapat bla 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 bla. Nah, kemudian akhirnya tinggalkan Tuhan yang benar dan tergoda datang kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kan iblis kan melakukan tindakan seperti itu. Ya, Yesus saja dicobai. Wah, kamu akan dapatkan ini semua dan sembahlah aku. Dan Yesus bilang, nyala engkau iblis. Engkau hanya menyembah Tuhan saja. Hanya Allah yang layak disembah. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan tergoncang iman kita oleh karena ada persoalan pergumulan yang kita hadapi. Oke lah, kita katakan sangat berat dan secara manusia kita tidak mampu melihat jalan keluar. Secara manusia. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah. Ya, firman Tuhan menyatakan Dia Tuhan yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, Dia buka jalan tatkala tiada jalan. Tiada jalan itu dari sisi kita. Tapi bagi Allah selalu ada jalan. Dia bisa buat jalan, kita nggak bisa buat. Nah, untuk itu percayalah terus kepada Tuhan. Amin. Percayalah kepada Dia, ya. Abraham, ya, di ayat 6 dalam Kejadian 15. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu percayalah saya kepada Tuhan. Saya percaya kepada firman Allah. Saya tahu Allahku adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup membuka jalan bagiku. Amin. Allah yang sanggup menyembuhkan aku, Allah yang menolong aku, Allah yang menyertai aku, Allah yang hadir di saat aku mengalami gundah gulana, di saat imanku mulai tergoncang. Allah hadir, Allah datang, Allah bersama dengan aku, dan Dia Allah yang memberi yang terbaik bagiku. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, lalu percayalah aku kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka Tuhan memperhitungkan itu kepadaku sebagai kebenaran.
Tuhan perhitungkan iman percaya kita. Ya, apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi orang yang percaya. Miliki iman seperti iman Abram, walaupun ya secara manusia ada kelemahan, betul ada kelemahan. Tetapi iman kita berkata, ya bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap setia mengiringi Yesus, jangan goncang apapun pergumulan kita, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Dia memberi yang terbaik bagi kita. Ketika kita bergumul, mengalami persoalan, apapun itu, Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita bawa beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati kita akan nyanyikan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama.